فبأي آلاء ربكما تكذبان. Sifat-sifat yang mirip mereka yang muncul sekarang ada 4. Siapa itu mereka? Kaum jil, jaringan iblis lokal. Kedua, jim, jaringan intelektual muda Muhammadiyah. Yang ketiga, Inul, Ikatan Nahdlatul Ulama Liberal. Sekarang muncul lagi jin, jaringan Islam Nusantara. Di belakangnya semua Yahudi dan Nasoro. Kita bahas nanti satu-satu. Saya punya makalah ini. Mereka Islam, bisa jadi di masjid mereka jadi imam, bisa jadi makmum, bisa jadi mereka ustadz, mereka banyak di televisi. Subhanallah. Tapi kenapa mereka dibiarkan? Negara tidak pernah campur tangan terhadap penghancuran Islam. Negara hanya mau ketiga menguntungkan. Apa itu? Ada basnas, ada haji karena ada uangnya. Betul? Pernah nggak anak ibu ditangkap security karena tidak sholat maghrib? Tidak. Pernah nggak suami ibu dibentak polisi karena tidak sholat maghrib? Nggak pernah kan? Kalau negara Islam seperti Saudi, askar mereka laskar turun. Setengah jam sebelum asar, wajib ke masjid. Aceh coba lihat. Bahkan di Medan yang negara Satanik City, bukan negara ya. Kota Satanik City, kota syaitan. Di sana ada mall, Bu. Pemiliknya orang Chinese mualaf. Saya terharu sekali. Menjelang maghrib sengaja saya ke sana. Beberapa menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatian kepada para pengunjung. Sebentar lagi akan berkumandang sholat azan, sholat maghrib. Mari sahabatku kita sholat jamaah. Subhanallah. Mulai dari direktur, pramuniaga, security, semua sholat jamaah. Otomatis orang yang belanja nggak mungkin belanja. Karena apa? Percuma, semua tutup. Rame-rame sholat. Medan sendiri pun kota setan, Satanik City. Kejahatan luar biasa, narkoba merajalela. Korupsi lumayan, masih ada mall seperti itu, Bu, di kota Medan itu. Pemiliknya Chinese mualaf. Yang kemarin sore Chinese sudah komitmen kepada Islam. Kita yang ibu, bukan kita ya. Ibu yang keturunan Islam dari Cianjur udah keturunan yang ke-24 ibu muslim. Belum tentu komitmen seperti itu. Kenapa sampai begitu? Karena mereka mencintai Islam melebihi mencintai dirinya sendiri. Dia mencintai Allah melebihi cinta kepada bisnis yang dia kelola. Subhanallah. Di Pekanbaru, Bu, di Medan sudah banyak hotel muslim. Jadi kalau saya ke Medan, ke Pekanbaru, saya cari hotel muslim di sana. Setiap kita telepon, Assalamualaikum, ada yang bisa kita bantu? Tidak ada babi, tidak ada minuman keras, tidak ada bule, tidak ada zina. Subhanallah. Ibu enggak, hotelnya hotel kafir. Ibu lantai 2, lantai 3-nya bulenya lagi berzina. Lantai 4-nya sedang minuman keras. Lantai 6-nya sedang berzudi. Iya, kita dirugikan. Betul ya? Seandainya umat Islam komitmen bikin hotel muslim. Saya tanya mereka, tingkat okupasinya berapa, Pak? Kunjungan orang yang menginap 90%. Dulu orang takut, Bu, sekarang malah hotel Islam di Sumatera. Makanya pertumbuhan bank syariah tertinggi Indonesia itu di Medan loh, Bu. Bukan di Jakarta. Jadi semakin banyak tantangan dari orang kafir, semakin tertantang untuk kembali ke Quran. Subhanallah. Ibu lihat Medan itu. Gak pernah kan wali kota gubernur kafir. Kenapa? Yang 64% itu bersatu, menangkan muslim. Jakarta 85% muslim yang menang orang kafir. Betul kan? Kenapa? Sombong. Disekulerkan pola pikir itu, di brainwash otak itu. Mereka lebih percaya kepada demokrasi daripada Al-Quran, lebih yakin kepada HAM daripada hadis, lebih dekat kepada televisi daripada ustadz, lebih percaya kepada sono daripada sini. Betul, Bu. Di sana saya habis khotib Jumat, itu orang bertahan, Bu, tanya jawab. Di Jakarta sekeras apapun saya, habis khotib mereka pulang semua. Kelihatan kok. Makanya saya katakan, di Sumatera musibah sedahsyat apa tapi jalan keluar diberikan Allah. Di Pulau Jawa musibah diturunkan, dihancurkan Allah. Saya bisa membanding karena saya tinggal di Jawa dan sering ke Sumatera.
Aceh itu meninggal betul 200.000 orang tsunami, tapi tidak ada orang yang gila stres. Jogja begitu turunkan tsunami dan gempa, berapa banyak orang stres. Gunung meletus di sana ratusan kali, Medan tidak terganggu. Gunung meletus Jawa Timur, sampai ke Bandung kena abu. Betul kan? Ada apa ini, Bu? Walakin kazzabu, mereka mendustakan ayat-ayat kami. Fawaznahum bima kanu yaksibun, maka kami siksa mereka. Kalau saya enak, Bu, ada masalah Jakarta saya terbang ke Medan. Ibu terbang kemana? Ke Garut, kena banjir bandang. Ke Surabaya, kena lumpur lapindo. Ke Jakarta, kena banjir. Kalau saya terbang ke Medan, kasihan saya lihat Ibu. Ya, sekarang kita lihat. Ketika Al-Quran didoktrin, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi, hudal lil muttaqin. Inilah kitab, kata Allah, tidak ada keraguan di dalamnya. Kenapa tidak diragukan? Diturunkan dari Allah yang maha tahu dan maha sempurna, maha pencipta dan maha pemelihara. Tapi kenapa umat Islam belum tentu baca Al-Quran? Jawabnya sederhana, dia belum beriman kepada Al-Quran karena mungkin secara pribadi langsung tidak diuntungkan. Azan lewat dia di masjid, berhenti tiba-tiba. Kita kira mampir ke masjid, rupanya karena WA masuk. Berhentinya karena ada masuk WA, bukan karena masuk waktu. Betul, ini saya buktikan di masjid saya, Bu. Sedang azan, bluk, seorang laki-laki mendadak berhenti naik motor depan masjid. Dalam hati saya, alhamdulillah mungkin mau sholat. Rupanya buka kantong baca WA. Habis baca WA, dia tinggalkan masjid. Mau bagaimana negeri ini diberkahi Allah? Jujur hari ini, berapa kali anak ibu buka WA sehari? Berapa kali buka Quran sehari? Suami ibu hari minggu pas ke masjid, Pak, ada ngaji. Oh, ada acara di kantor, mah. Malam minggu, Pak, ke masjid, Pak. Oh, saya dipanggil pimpinan saya di kantor. Pak, ke masjid, Pak, saya lembur di kantor. Pak, ke masjid, Pak, saya bertemu dengan teman kantor. Di otaknya hanya kantor, kantor, dan kantor. Begitu meninggal, kenapa nggak dibawa ke kantor? Kenapa dibawa ke masjid? Enggak fair, kan? Hidupnya sehari-hari 56 tahun kantor. Tapi begitu meninggal, kenapa dibawa jenazah ke masjid? Harusnya dibawa ke kantor dong. Kenapa yang mensolatkan harus ustadz, bukan kepala kantornya? Makanya saya kalau nggak saya kenal, saya nggak mau imam jenazah. Pak Munjir ada jenazah, udah cari aja keluarganya. Saya nggak kenal dia kok. Memang dia pikirin. Waktu hidup nggak pernah kok saya lihat masuk masjid. Waktu meninggal mau dimuliakan, enak aja kau, matilah kau, saya pikir. Iya, harus kita kasih sanksi supaya orang sadar di Indonesia ini. Jangan waktu hidup nggak tahu masjid, waktu meninggal ke masjid. Waktu hidup ke mall, waktu meninggal dibawa ke masjid. Waktu dinas pakai safari, waktu meninggal pakai kain kafan. Sekali suka aja pakai safari sampai meninggal. Betul ya, Bu? Makanya kami di Sumatera itu, Bu, kami kasih sanksi. Orang yang tidak pernah muncul ke masjid, tidak pernah mengikuti pengajian ke masjid, meninggalnya pengurus masjid lepas tangan. Akhirnya mereka ketakutan sekarang, rame-rame orang masuk masjid. Dikasih sanksi moral. Indonesia tidak. Preman bajak laut, begitu meninggal masuk masjid. Rasul sendiri aja setahu saya disolatkan bukan di masjid. Umar bin Khattab meninggal bukan disolatkan di masjid kok. Zaman Rasulullah, jenazah nggak ada masuk masjid, Bu. Di luar, di teras. Bukan zaman sekarang. Waktu hidup tidak pernah masuk masjid, waktu bangkai masuk masjid. Saya lihat riwayatnya, Bu. Zaman Rasulullah jenazah itu dibolehkan Rasulullah hanya di luar disolatkan itu. Indonesia tidak. Waktu hidup masuk keluar di luar masjid, setelah meninggal masuk masjid. Yang konyolnya lagi, sudah meninggal masukkan ke liang kubur pakai azan lagi. Untuk apa azan? Azan untuk sholat. Dia nggak bisa sholat sudah bangkai. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waktu hidup aja dia nggak dengar azan, apalagi sudah mati. Bodoh nggak ini? Subhanallah. Waktu hidup saja pun dia dengar azan nggak mau sholat, apalagi sudah mati. Bodoh nggak? Tapi orang banyak tersinggung kan kalau saya ngomong gini. Sakit itu di sini, Bon. Makanya tolong doktrin, Pak. Kenapa Papa tidak kembali ke masjid? Di masjid itu menguntungkan, Pak. Kedua menenangkan. Ketiga kemuliaan loh, Pak. Lihat tsunami di Aceh itu. 200.000 lebih yang kena korban tsunami. Demi Allah, Bu. Yang masuk ke Masjid Baitur Rahman itu selamat dan diselamatkan Allah.
Saya turun tsunami itu ke sana, Bu. Ada 11 Cina Katolik di sana menyaksikan bagaimana mungkin umat Islam kata nggak selamat. Kami lihat masjid itu diangkat, padahal orang di masjid merasa tidak ada yang mengangkat. Yang China itu masuk Islam karena melihat peristiwa. Lihat sekarang Israel itu, ketika mereka melarang azan di Palestina, Allah biarkan api seperti neraka membakar negara mereka. 13 negara sudah turun tidak bisa berbuat apa-apa. Bola-bola api diturunkan dari langit. Myanmar membantai Islam, diturunkan gempa. Amerika, kota paling superpower, 2 pekan lalu, patung Yesus 19 meter terbesar di Amerika, hancur disambar petir terbakar. Subhanallah. Kenapa kita tidak sadar dengan ini? Kenapa umat Islam masih melakukan seperti itu? Subhanallah. Akibat apa, Bu? Imannya masih di tenggorokan, belum sampai ke hati. Inilah acara kita ini, di-share kemana-mana loh ini. Saya lihat di WA banyak. Kalau dalam logika saya ini minimal 3.000 orang. Cuma berapa yang hadir? Akibat apa? Belum ada panggilan. Yang kedua, memang ada ustadz yang memblokir bahwa yang benar itu mereka, di luar mereka salah. Betul kan? Nggak usah kita bahas. Pusing saya.